Tes, 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 tes. Halo teman-teman Nanas Dewi. Gimana? Kalian udah pada nonton episode sebelumnya kan? Itu tuh yang horor-horor. Pada episode 5 kali ini, gue mau sharing pengalaman gue kecelakaan motor. Semoga dari kisah ini kalian bisa ambil hal-hal baik supaya nggak kejadian kayak gue ya. Balik di tahun 2017. Saat itu gue masih kelas 2 SMP. Gue lagi kumpul organisasi. Setelah hampir selesai, gue ngajak satu temen, kita panggil aja nih si Mawar. Si Mawar ini gue ajak untuk beli jajanan di sekitaran SMP. Si Mawar nerima ajakan gue. Gas lah kita pinjem motor temen kita. Panggil aja si Erwin. Si Erwin langsung kasih kunci motornya. Selang beberapa detik, ada satu temen cewek gue, kita sebut aja si Melati. Minta ikut karena dia mau jajan juga. Gue dan Mawar sih iya-iya aja. Alhasil kita bertiga ngeboti di motornya si Erwin. Sepanjang perjalanan sebelum ke jalan besar, gue udah khawatir banget. Karena si Mawar ini baru bisa ngendarain motor. Jangan tanya ya kenapa gue dan Melati gak bisa bawa motor. Karena kita gak punya motor. Nah, persis sebelum masuk ke jalan besar, gue ngomong ke si Mawar. War, jalannya santai aja ya. Jangan lupa sen kalau mau belok. Nah, persis setelah belok dan masuk ke arah jalan besar, kita bertiga nabrak motor. Jadi gini, ada motor yang ngelaju kenceng banget dari arah lawan dan alhasil stang motor kita dan stang motor dia beradu. Kita bertiga jatuh dan mental terseret di aspal jalanan. Ada kali kurang lebih semeter kita guling-guling di atas aspal. Saat itu keadaan teman-teman gue pada berdarah-darah di bagian muka, lutut, tangan, dan kaki-kakinya. Gue yang paling sedikit kena luka karena gue duduk paling belakang, langsung bangun nyamperin temen-temen. Di situ gue panik sambil cari handphone yang tadi ikut kepental juga. Untungnya nggak kelindes. Banyak warga di sana pada nyamperin kita bertiga. Banyak ibu-ibu juga pada foto-foto. Ada motor dan mobil berhenti yang bikin jalanan jadi lumayan macet. Karena temen gue udah berdarah-darah, gue minta tolonglah ke orang-orang di sana untuk bantu temen-temen gue. Gue bahkan sampai teriak, "Pak, Bu, jangan liatin aja, tolong bantu dong, bantu temen saya ini. Gak lihat temen saya udah berdarah-darah." Gue yang di situ lumayan emosi karena kita bertiga cuma jadi bahan tontonan warga sana. Gak lama ada yang nyamperin kita bertiga. Dan ternyata yang nyamperin kita bertiga adalah om-om yang tadi kita tabrak. Om tadi berdua sama temennya. Kita sebut aja Om Asep dan Om Ilham. Mereka berdua langsung nyamperin kita bertiga dan ngecek keadaan kita. Om Asep langsung nyaranin kita ke klinik terdekat untuk segera diobatin. Tapi karena motornya kurang, kita pinjam satu motor warga. Sampailah kami di klinik dan langsung dibawa ke UGD, Unit Gawat Darurat. Di UGD mulai dibersihin lukanya. Beberapa dari kita emang ada yang parah banget, sampai bagian mukanya berdarah karena keseret aspal jalanan. Setelah lukanya dibersihin, ada satu warga lokal di sana yang iseng ngefoto kita bertiga dan diunggah di Facebook dengan caption "Kecelakaan siswa SMP di daerah dikarenakan bonceng 3. Malu gak sih? Malu banget. Gue udah minta delete tapi dia gak mau, malah ketawa-tawa. Setelah semua aman, gue cuma bisa tiduran karena gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi, ada salah satu hal yang bikin gue penasaran. Karena si Om Asep ini mukanya mirip banget sama saudara jauh dari keluarga bapak gue. Mukanya kayak familiar gitu, kayak gue pernah lihat gitu sebelumnya. Akhirnya gue beraniin lah sekarang juga. Gue tanya ke dia, "Pak, Anda kenal Bapak Pip?" Lo tahu apa? Iya, dia langsung shock terus meluk gue. Dia bilang,
kamu anaknya ya? Dan sebagainya. Ditanya ini, ditanya itu. Dan pasti kalian bingung, kok Om Asep gak ngenalin lo sih? Kan kalian saudaraan. Sorry, tapi terakhir kumpul sama keluarga besar dari ayah gue itu di umur 9 atau 10 tahunan. Ya, dan saat itu gue masih SD. Setelah selesai ngobrol-ngobrol, gue disuruh telepon ibu, tapi gue bilang gue gak berani karena pasti akan diomelin abis-abisan. Hehehe. Alhasil Om Asep titip salam ke keluarga nyokap. Gak lama temen-temen nyamperin ke klinik, jenguk dan make sure kita udah aman dan udah boleh pulang. Setelah diizinin pulang, kita bertiga pamit dan berterima kasih ke teman-teman khususnya Om Asep, Om Ilham, warga lokal sana yang minjemin motornya dan janji untuk gak ngulangin hal yang sama. Setelah pamit, gue minta tolong untuk antar pulang ke teman organisasi gue. Panggil aja si Sandi. Dan alhamdulillah dia mau nganter gue. Sampailah gue di rumah dengan selamat. Nah, untuk kalian yang baru bisa belajar motor, gak disaranin buat bonceng 3 ya. Apalagi kalau gak safety, gak pakai helm dan pengaman lainnya. Jangan ditiru cerita di atas, sayangi diri dan teman kalian. Karena kecelakaan bisa terjadi di mana saja tanpa mengenal orangnya. So, sampai di sini dulu. Jangan lupa apa? Jangan lupa sekarang subscribe channel Nanas Diary. Gue tunggu 5 detik. Oke. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya nanti kalau Nanas Diary ada video baru, kalian langsung bisa nonton. Like and share juga ya teman-teman. Terima kasih. Bye. Hai halo teman-teman Nanas Diary. Halo teman-teman Nanas Diary. Halo Bali, si Mawar nerima ajakan gue. Yang itu gak usah ya, yang si Mawar nerima ajakan gue. Kurang lebih 1 meter, kita bertiga nih jatuh. Mental, gue bahkan teriak, "Pak, Bu, jangan diliti." Gue udah minta tolong, sorry salah. Si Om Asep ini mukanya mirip banget sama Soja. Oke, kita ulang.